Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, kali ini kabar yang cukup panas. Seperti yang kalian tahu nih guys, sejak tahun 2021 dulu tetangga satu komplek kita yaitu negara Myanmar mengalami gejolak yang cukup ambyar nih guys. Kudeta militer pun terjadi di negara itu, bahkan masih berlangsung sampai saat ini. Namun kabar yang cukup panas, yang cukup amsyong terkait Myanmar kali ini malah menyenggol negara kita Indonesia guys, dimana Indonesia pun baru-baru ini dituduh menjual senjata, menjual alutsista ke junta Myanmar. Tak main-main, disebutkan ada 3 BUMN pertahanan Indonesia yang terlibat guys. Bahkan penjualan alutsista dan senjata ini pun disebut-sebut ada yang berupa kendaraan tempur. Nah lantas pertanyaannya kini, manakah yang terlibat senjata dan alutsista? Apakah sajakah yang disebutkan dan bagaimanakah tanggapan pemerintah Indonesia tentang hal ini? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap, TNI Angkatan Laut dan negara Serbia baru-baru ini ternyata telah menjalin kerjasama militer dan alutsista guys. Apakah itu? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama kali ini datang dari negara kita Indonesia yang baru-baru ini telah dituding menjual senjata dan ke pihak militer yang lagi mengkudeta negaranya sendiri, yaitu junta Myanmar guys, yang saat ini dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing yang terhormat. Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut, dugaan transaksi jual beli senjata dan alutsista dari Indonesia ke Myanmar ini pun ternyata dilaporkan oleh beberapa pihak guys, yaitu kelompok masyarakat sipil, Human Rights Organization, kemudian Myanmar Accountability Project, dan juga dilaporkan oleh Marzuki Darusman, yaitu seorang mantan Jaksa Agung Indonesia yang pernah menjadi ketua FBB ya untuk pelanggaran HAM di negara Myanmar, di mana mereka pun mengungkapkannya dalam siaran pers gabungan yang dirilis pada hari Senin 2 Oktober 2023. Nah, baru aja kemarin guys, 2 hari yang lalu, di mana laporan-laporan ini pun disebut dihimpun dari investigasi terbuka dan dokumen-dokumen yang bocor. Tak main-main guys, 3 perusahaan produsen senjata ternama milik BUMN Indonesia yaitu PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia pun dituding telah menjual senjata kepada militer Myanmar alias junta Myanmar, di mana praktik itu telah dilakukan selama 1 dekade terakhir atau sekitar 10 tahun terakhir guys. Bahkan mungkin yang jadi masalah penjualan senjata dan alutsista ini masih berlanjut setelah kudeta Myanmar pada tahun 2021 silam, yang mana waktu itu para tentara junta Myanmar ini heboh menyerang rakyat dan warganya sendiri guys. Nah, pertanyaannya kini, alutsista apakah yang kabarnya dijual ke Myanmar ini oleh Indonesia, dan bagaimanakah tanggapan pemerintah Indonesia soal tuduhan ini? Oke, masih dari sumber-sumber yang sama. Dikatakan bahwa proses pengiriman senjata dari Indonesia ini diperantarai oleh perusahaan Myanmar yaitu milik Toto Seno North Company Limited, di mana tokoh ini adalah putra dari Menteri Perencanaan dan Keuangan junta Myanmar, Mr. Weinstein, yang saat ini dijatuhi sanksi oleh berbagai negara-negara barat guys. Dan tak main-main, tuduhan yang dilayangkan kepada PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia ini pun melibatkan pemasaran dan dugaan penjualan pistol senapan serbu, amunisi, hingga kendaraan-kendaraan tempur. Nah cukup panas nih guys. Jadinya
Sebenarnya kalau jualan senjata dan alutsistanya sebelum kudeta sih ya nggak masalah ya kan guys, namanya juga kerjasama militer. Tapi mungkin yang jadi masalahnya kalau penjualan senjata, amunisi, dan kendaraan tempur ini dipasok ke junta Myanmar setelah terjadi kudeta. Soalnya senjata-senjata ini akan digunakan pula untuk melawan rakyatnya sendiri guys. Dan terkait hal ini Kementerian Luar Negeri Indonesia pun akhirnya angkat bicara guys, dan menyatakan bakal menyelidiki dugaan transaksi jual beli senjata dari Indonesia ke Myanmar ini, dimana pada Selasa 3 Oktober 2023 kemarin juru bicara Kemlu RI yaitu Bapak Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kepada wartawan bahwa kami masih mempelajari laporan ini, ujarnya guys. Dan beliau juga mengindikasikan bahwa pihaknya memerlukan waktu untuk melakukan penyelidikan lantaran dugaan ini melibatkan verifikasi dengan banyak pihak. Cukup amsyong nih guys. Jadi jika dugaan penjualan senjata secara ilegal ini benar-benar yaitu pada saat Myanmar dikudeta, maka perjuangan Indonesia sebagai ketua ASEAN yang ingin mendamaikan Myanmar kemarin pun artinya berjalan dengan standar ganda guys. Di satu sisi Indonesia mendesak Myanmar menghentikan kekerasan kepada rakyatnya, namun di satu sisi Indonesia menjual senjata kepada Myanmar yang notabene digunakan oleh junta Myanmar untuk melawan rakyatnya sendiri. Tapi kalau dugaan ini benar ya guys, nah jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian adu mulut di kolom komentar guys. Oke, kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap datang dari TNI Angkatan Laut Indonesia dan negara Serbia ini. Jadi baru-baru ini ternyata Kasau, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Indonesia, telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Serbia ini guys di kantor Kemenhan Serbia di Beograd pada tanggal 27 September 2023 kemarin. Dalam pertemuan itu, Kasal dan Menham Serbia yaitu Mr. Starovic, mereka membahas berbagai peluang kerjasama militer guys antara Indonesia dan negara Serbia, di mana dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 29 September 2023 kemarin, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut yaitu Laksamana Pertama Made Wirahadi menyatakan bahwa mereka membahas berbagai hal, diantaranya mengenai peluang kerjasama dalam penelitian dan pengembangan serta produksi bersama senjata amunisi guys. Kemudian mereka juga membahas penawaran latihan anti teror di Serbia, pelatihan pengamanan dan pemeliharaan amunisi, peluang transfer of teknologi atau TOT dalam pembuatan amunisi medium dan ringan dari persenjataan buatan negara Serbia. Nah, mantap jos nih guys. Artinya dengan ini Kasal kita aktif nih guys mencari peluang kerjasama militer dan industri pertahanan baru dengan negara-negara asing, dan kali ini yang ditargetnya adalah negara Serbia, di mana Serbia ini pun merupakan salah satu negara di wilayah Balkan Barat dan Tengah yang dulunya adalah bagian dari negara Yugoslavia guys. Dan alutsista yang mereka buat pun sebenarnya bukan kaleng-kaleng seperti yang dapat kalian lihat dalam gambar-gambar di video ini. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.